Januari 2023 di Gereja Prawei, kami yang bertugas pada hari ini yaitu penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Umat GKI Kelawa, Bola Kapuas. Liturgi yang akan kita gunakan pada ibadah kita pada pagi hari ini yaitu liturgi mengingat hari atau perayaan Hari Teknik IKE. Sedangkan lagu atau puji-pujian yang kita gunakan adalah gabungan dari Kidung Jemaat, PKJ, dan juga lagu pujian lainnya. Pendeta nanti akan melayani firman Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Yurike WRO STH. Sedangkan pemandu musik atau pemain musik Pak Immanuel Bantar, pemandu lagu Vera Sagita, dan multimedia Rally. Ada satu berita tambahan untuk kita yang akan dibacakan sebagai berikut. Ibadah rumah tangga atau ibadah syukur Pakaja Menantu pelayanan lingkungan 4 Kelawat hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pada pukul 16 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah keluarga Pendeta Tugu Simanjunta yang beralamat di Jalan Pilau Gang 1. Demikian warta Jumat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 135 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah panggilan
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mempedulikan kami. Amin. Mari kita menundukkan kepala dan merendahkan diri kita. Kita sama-sama berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau rebuhkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela kepadamu ya Tuhan. Kami memohon dan berseru. Amin. Baiklah, berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru, dan firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat silakan duduk kembali. Sesuai dengan Almanak Nas IKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 27 ayat yang pertama sampai 14 yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap, dan ayat yang terakhir akan kita bacakan secara bersama-sama. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai 14. Dengan perikop aman dalam perlindungan Allah. Ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tunjukkanlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percayakan melihat kebaikan Tuhan di negara orang yang hidup bersama-sama. Naikkanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah aku, ya kuatkanlah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersama Dia dimanapun ku
kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menyambut firman. Meteraikanlah dalam kehidupan kami, agar firman Tuhan menjadi suluh dan pelita yang menerangi jalan kami dan memampukan kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami, berkatalah bagi kami. Amin. Orang yang sadar diri ketika melakukan kesalahan, tentunya ia meminta pengampunan. Mau bertobat, artinya mau memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan sehingga menjadi baik. Apakah bertobat itu cukup hanya sekali? Saya kira tidaklah cukup. Manusia seringkali mengatakan dirinya hilang. Bahkan manusia seringkali mengatakan, tanpa saya sadari saya melakukan kesalahan. Ada keinginan untuk memperbaiki keadaan. Bertobatlah ia. Jadi bertobat itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Tetapi tentunya perlu kita garis bawahi, bukan berarti bahwa sebegitu mudahnya bagi kita untuk hilang melakukan sesuatu yang salah. Ketika kita memahami dan memaknai akan kebenaran firman Tuhan, saya mengambil di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut, terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Tidak akan pernah ada yang tahu kapan saat, hari kedatangan Tuhan kembali. Tidak akan pernah ada yang tahu akan hari akhir zaman. Tentu kita hanya membaca dalam Alkitab bayang-bayang dengan hari terakhir, akhir zaman, dengan berbagai munculnya tanda-tanda alam. Munculnya kebobrokan kehidupan manusia yang seolah-olah tidak memiliki rasa dan kasih yang sejati. Ayat ini kepada sang pemilik tidak mau menerima. Lalu apa yang dikatakan Pak Pendeta? Jagalah dan peliharalah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, itu adalah ilustrasi yang guyon, yang seolah-olah tidak memiliki arti dan makna, tetapi ada hal yang tersirat di dalam. Yang pertama, seorang muda ini mengakui akan kesalahan. Ia sadar diri, ia sudah mencuri. Yang kedua, sang pendeta tanpa menyadari bahwa sesungguhnya ayam yang dicuri itu adalah ayam milik pendeta. Tetapi dalam akhir kata ia mengatakan, jaga dan peliharalah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, yang mau menerima dan mau melakukan apa yang terbaik bagi kita. Sesungguhnya Pak Pendeta ini tahu bahwa sang pemuda ini mencuri, tetapi ia tidak mengambil, tetapi
jaga dan pelihara. Artinya apa bagi kita? Kita seringkali melakukan kesalahan. Ketika kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita sadar, kalau tidak sadar mungkin sampai selama-lamanya ia akan berlaku seperti itu. Tetapi ketika seseorang itu sadar, ia mendapatkan pengampunan. Tetapi sesuatu hal yang berarti yang diberikan kepada hal yang melakukan kesalahan adalah untuk menjaga, untuk memelihara. Artinya menjaga iman, memelihara iman, sehingga tidak lagi melakukan hal yang salah. Artinya bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mengaku untuk percaya itu tidak hanya sebatas saya percaya kepada Engkau Tuhan. Meminta pengampunan, bertobat kepada Tuhan tidak hanya mengatakan Tuhan, saya sadar akan kesalahan saya tidak mau lagi melakukan dan mengulangi kesalahan saya. Tetapi nyatanya seringkali manusia berulang-ulang melakukan kesalahan. Ketika kita memahami itu, Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah hatimu, peliharalah imanmu, agar jangan engkau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbangga dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk selalu siap sedia, untuk selalu waspada dengan keadaan. Dan Ia mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, maka bertobatlah. Perbaiki kehidupan kita, perbaiki pikiran kita. Jalani jalan Tuhan, sebab Ia adalah terang yang sudah bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita, dan di saat kita memperingati hari bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi sumber dan pelita dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan Sekolah Menengah Kejuruan GKE di Mandomai dan juga SMK Agri Karya Tumbang Laham dan juga Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya yang dinaungi oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mau serahkan Tuhan agar pendidikan yang dimiliki GKE tetap eksis berjalan, memberikan sumber daya manusia yang handal dan hebat. Tentunya itu tidak akan dapat tercapai dengan kekuatan sendiri. Ada kerjasama yang baik, bahkan terlebih campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk para praktisi teknik profesional Kristen. Tuhan, Engkau memakai mereka, memberikan talenta bagi mereka, sehingga mereka mengembangkan keahlian mereka dengan baik, bahkan menjadi bahagian untuk kemajuan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami juga berdoa warga GKM mampu mempergunakan teknologi secara positif. Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, bersama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang peduli akan hidup kami, melalui momen Hari Teknik DKI saat ini, kami membawa persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya sebagai gereja-Mu, kami dituntut untuk tetap teguh dalam mengabarkan berita Injil-Mu melalui teknologi yang berdaya guna bagi dunia ini. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Allah kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita atas pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan akhiri ibadah kita akan memasuki pengutusan dan menerima berkat. Teruslah berkarya, jalanilah kehidupan yang berdaya guna dengan hikmat yang dikaruniakan Allah. Muliakanlah Tuhan sepenuh hatimu melalui setiap talenta yang ada dan jadilah berkat. Terimalah berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal. Dia yang melengkapi, Dia yang meneguhkan, Dia yang menguatkan dan mengokohkan saudara.
Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa dengan kami pada hari ini teman-teman ya. Teman-teman, pagi ini kami sudah beribadah di gereja Marturia, Jalan Duta Pembangunan teman-teman, dan kini kami sudah selesai beribadah, dan tujuan kami saat ini teman-teman ya, kami bersama Bapak Ibu Penetua Diakon mau sekali lagi berkumpul di salah satu tempat di Jalan Barito teman-teman ya. Barangkali ini untuk menikmati sarapan pagi teman-teman ya. Dan kini kami sudah mau keluar dari Jalan Duta Pembangunan ya. Kami mau ke Jalan Barito karena di antara Penetua Diakon tadi Bapak Ismail Temun mengajak kami untuk bersama-sama ke Jalan Barito teman-teman ya. Sekali lagi berkumpul di sana, dan kini kami sudah melewati samping DPR teman-teman ya. Dan kami sudah keluar dari samping DPR, sudah keluar dari Jalan Duta Pembangunan. Kini kami sudah masuk jalan Tambun Bungai teman-teman ya. Kami sudah masuk jalan Tambun Bungai, dan rupanya kami belok ke sini teman-teman ya. Kami masuk ke Jalan Seroja ya. Ini Jalan Seroja teman-teman ya. Suasana pagi di Kabupaten Kapuas atau di Kapuas teman-teman ya. Terlihat awannya, ada awan hitam teman-teman ya. Semoga saja tidak turun hujan ya. Dan bagi teman-teman yang masih belum pernah ke Kalimantan Tengah, khususnya kota Kabupaten Kapuas, teman-teman bisa punya bayangan seperti inilah ya keadaan, situasi dan kondisi Kabupaten Kapuas ya. Sedikit pemberitahuan ya untuk beberapa jalan yang kita lalui pada pagi hari ini teman-teman ya. Kita mau memasuki Jalan Barito teman-teman ya.
racun nih bahan. Kita sudah memasuki jalan Barito, dan itu ada teman-teman panitia diakonnya yang memakai sepeda motor dan seragam putih-putih teman-temannya. Iya. Kita mau berhenti teman-temannya. Kita sudah sampai ke rumah makan yang biasanya tempat penetua dan diakon menikmati sarapan pagi teman-teman ya. Kita mau berhenti mencari tempat parkir. Tempat parkirnya lumayan sulit teman-teman ya. Kita ngambil sampingnya. Teman-teman, kami akan turun. Paham dia. Habis kita je beja. Dia oleh aja kumat. Haruan pakai tempe, Pak. Haruan tempe bakar. Haruan tempe ini. Ini 4.000 di sini. 4.000 di sini. Ini haruan tambah hati.
teman-teman, kita tadi sudah duduk bersama ya, sepulang dari gereja, sepulang ibadah kita duduk bersama di rumah makan Al-Aman Jalan Barito teman-teman. Dan kini kita masing-masing pulang ke rumah kita masing-masing teman-teman. Saat ini kita masih berada di Jalan Barito. Itu kita jalan ke Gang 12 tuh. Kayu ini ulanan kita. Kita masih berada di Jalan Barito teman-teman ya. Korek kayak kelanita nih, korek yang apa yang lulusan jalan. Kini jam 9 belum 10 menit teman-teman ya. Masih suasana pagi. Sudah keluar dari Jalan Barito dan kini kita berada atau melewati jalan Teratai teman-teman ya. Kita memasuki Jalan Teratai. Seringan matikan. Suasana pagi terasa sejuk teman-teman ya. Dan lalu lalang di jalan raya sedikit kurang ya, karena kita dapat melihat bagaimana keadaan di sekitar jalan yang terlihat lengang ya. Hari Minggu teman-teman ya. Saat ini hari Minggu. Suasana jalannya lumayan tenang. Ya teman-teman, kita sudah memasuki Jalan Cilikriwut ya. HP mana?
Kita masih berada di Jalan Cilikriwut teman-teman ya. Kita sudah keluar dari Jalan Cilikriwut memasuki Jalan Pilau teman-teman. Kita kontina ke bawah minggu ke depan. Jalannya sedikit bergelombang teman-teman ya. Ini Jalan Pilau ya. Sepertinya kita mengambil jalan pintas teman-temannya. Kita memasuki gang di Jalan Pilau ini ya. Tujuan pulang ke rumah ya. Teman-teman, kita berpapasan dengan sepeda motor di gang yang sangat sempit ini teman-teman ya. Jalan bergelombang. Ampun Nano, bisa aja belajar sama aku. Ya, kita udah ke rumah belajar. Untuk lebih. Ya, ada beberapa belokan yang harus kita lalui teman-teman ya untuk tiba ke
rumah ya. Sekarang kita sudah berada di Gang 10, tepatnya Gang 10 Jalan Pati Rumbi, tepatnya di depan rumah teman-teman kita sudah tiba. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.